Halo sahabat PHC, selamat datang di program Tanya Dokter. Nah, pasti sahabat PHC udah pada nungguin kan jawaban pertanyaan tentang osteoporosis di Instagram Rumah Sakit PHC Surabaya kemarin. Di sini sudah hadir nih narasumber kita yang siap menjawab semua pertanyaan dari sahabat PHC. Yuk, kita sapa dulu ya. Halo Dokter Taufin, bagaimana kabarnya dokter? Baik, halo Mbak dan pemirsa semua. Oke, baik, terima kasih banyak dok. Nah, sahabat PHC, kita di sini sudah bersama narasumber kita nih, yaitu dokter spesialis ortopedi konsultan RSPHC Surabaya, yaitu Dokter Taufin Warindra. Nah, dokter udah siap belum untuk jawab pertanyaan dari sahabat PHC? Siap. Oke, baik kita mulai dok. Nah, tapi sebelum kita mulai, mungkin boleh dijelaskan nih apa sih pengertian osteoporosis itu dok? Baik. Jadi osteoporosis adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami penurunan kepadatan atau massa tulangnya. Osteoporosis sendiri dibagi dua, osteoporosis primer yaitu osteoporosis yang disebabkan oleh bertambahnya usia seseorang. Sedangkan osteoporosis sekunder disebabkan oleh adanya penyakit atau kekurangan zat-zat yang beresensi pada tubuh kita. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya dok. Nih ada pertanyaan yaitu, apakah benar osteoporosis banyak terjadi pada wanita yang sudah menopause dok? Apa sebenarnya hubungan antara osteoporosis dengan menopause pada wanita? Betul sekali, jadi kebanyakan osteoporosis itu terjadinya karena bertambahnya usia. Yang kedua juga pada wanita yang bertambah usia yang sudah menopause akan terjadi perubahan hormonal, terutama hormon estrogen yang diperlukan untuk regenerasi tulang. Jadi seorang wanita yang sudah menopause akan lebih mudah, angkanya di angka 4-6 kali untuk menderita osteoporosis. Nah, apakah osteoporosis bisa terjadi pada anak usia muda? Untuk anak-anak apakah punya resiko terkena osteoporosis ya dok? Ya, baik. Jadi begini, osteoporosis kan ada osteoporosis primer dan sekunder. Osteoporosis primer itu terjadi kebanyakan pada orang yang berusia lanjut. Sedangkan osteoporosis sekunder bisa terjadi pada semua usia, termasuk pada anak-anak. Biasanya karena kekurangan zat-zat yang beresensi pada tubuh kita, seperti kurangnya kalsium, kurangnya vitamin D. Ini sering didapatkan pada anak-anak yang kurang menyukai minum susu. Apakah bunyi ceklek saat melakukan aktivitas pada kaki atau saat membungkuk termasuk tanda osteoporosis, dok? Ya, emang bunyi ini sering ditanyakan ya, seperti kalau kita menggerutukan jari berbunyi, pada lutut berbunyi. Itu adalah kebanyakan bunyi dari jaringan lunak atau tendon atau urat. Ada juga bunyi karena perpindahan dari semacam pergeseran dari tulang ya. Ada juga yang dikatakan dengan bunyi crepitus, itu adalah bukan tanda-tanda dari osteoporosis. Kalau bunyi dari tulang sendiri, pergerakan dari sendi biasanya tanda-tanda dari osteoartritis. Kalau osteoporosis biasanya tanda-tandanya nyeri pada tulang ya. Kemudian jatuh yang ringan saja patah pada orang usia lanjut. Kemudian seorang tua yang tambah lama tambah bungkuk, atau berkurangnya tinggi badan mungkin pada nenek kita, itu biasanya disebabkan karena osteoporosis. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok, mitos atau fakta bahwa seseorang yang merokok lebih rentan mengalami osteoporosis dan alasannya mengapa? Jadi begini, perokok itu hampir sama dengan mungkin diabetes mellitus ya, jadi akan menyebabkan kerusakan pembuluh darah kecil pada tubuh seseorang, terjadi mikroangiopati, dan ini akan menyebabkan pertumbuhan tulang, regenerasi tulang itu terganggu. Yang kedua, kandungan zat dari rokok adalah nikotin. Nikotin sendiri menghambat sel-sel osteoblas yang berfungsi untuk regenerasi tulang. Jadi end resultnya akan terjadi gangguan atau akan mengalami osteoporosis lebih banyak pada penderita yang
perokok. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah penderita diabetes dan mengkonsumsi metformin bisa menyebabkan osteoporosis dini, Dok? Dan bagaimana solusinya? Nah, seperti saya katakan sebelumnya, diabetes dan perokok ini pada seorang penderita diabetes yang tidak terkontrol akan terjadi kerusakan pembuluh darah kecil di tubuhnya yang dinamakan dengan mikroangiopati. Tentunya akan menghambat regenerasi tulang. Sedangkan metformin sendiri banyak penelitian yang pro dan kontra terhadap osteoporosis. Tetapi yang mungkin cukup diperhatikan, metformin sendiri mempunyai efek yang bagus terhadap pencegahan osteoporosis. Tapi beberapa jurnal menyatakan sebaliknya. Ini masih dalam penelitian. Oke, terima kasih, Dok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apakah orang yang mengidap osteofit lebih rentan terkena osteoporosis, Dok? Dan jika sudah terkena osteofit, bagaimana cara mengembalikan tulang kembali supaya kuat? Nah, yang perlu dipahami osteofit sendiri. Osteofit itu dikatakan seperti bone spur atau tumbuhnya tulang baru di tepi-tepi persendian. Ini banyak didapatkan pada osteoartritis atau radang sendi, bukan pada osteoporosis. Kalau dilihat dari segi umur, pemakaian beban tulang berulang-ulang tentunya akan menyebabkan osteofit. Tentunya orang yang berumur juga akan mengalami osteofit. Kalau dilihat dari jangka waktunya mungkin, tetapi tidak ada hubungan langsung antara osteofit dan osteoporosis. Dan kalau sekali sudah terjadi osteofit, biasanya tetap seperti itu. Ini akan menyebabkan suatu osteoartritis. Sekali osteoartritis tidak akan kembali ke posisi yang normal, tapi yang bisa kita lakukan adalah pencegahan supaya tidak menjadi stadium yang lebih berat. Oke. Apakah binaragawan memiliki resiko lebih besar mengalami osteoporosis karena memiliki massa otot yang lebih besar, dan banyak kasus di rumah sakit binaragawan yang memiliki kasus patah tulang? Ya, ada dua sisi kita melihatnya ya. Seorang binaragawan itu memiliki massa otot yang lebih besar. Kemudian dia bergerak lebih banyak, berolahraga lebih banyak, weight bearing exercise-nya lebih banyak. Tentunya ini adalah hal yang positif untuk mencegah osteoporosis sendiri. Tetapi mungkin pada beberapa binaragawan yang meminum obat-obat mungkin steroid atau anabolic steroid itu yang cukup menakutkan ya sebetulnya ya, karena steroid sendiri akan menyebabkan osteoporosis. Jadi kita melihatnya harus dari dua perspektif. Kalau dari olahraganya sendiri, seorang binaragawan akan sangat baik untuk mencegah osteoporosis. Tetapi kalau dia dengan menambahkan obat-obat lain, terutama steroid, untuk membentuk massa otot, itu akan menyebabkan osteoporosis. Baik untuk anak muda atau lansia, sebaiknya makanan apa yang dapat dikonsumsi untuk menjaga kepadatan tulang dan meminimalisir osteoporosis ya, Dok? Dan juga terkait dengan treatment minum susu, gimana kalau kita itu laktos intoleran, apakah ada opsi kalsium lain? Dan juga olahraga apa saja nih, Dok, yang bisa diterapkan untuk mencegah osteoporosis? Baik, untuk orang muda dan usia tua ya, makanan apa yang baik? Ya tentunya makanan yang paling baik yang 4 sehat 5 sempurna. Terutama untuk osteoporosis ya susu yang sudah di-fortified dengan kalsium ya. Kemudian kacang kedelai, produk-produk derivat dari susu seperti keju dan lain sebagainya, ikan teri itu sangat bagus untuk osteoporosis karena mengandung kalsium yang cukup tinggi. Kemudian jangan lupa vitamin D. Vitamin D kita bisa dapat dari makanan atau bisa dapat dari matahari, ya. Nah, kalau misalkan kita laktos intoleran, apakah ada opsi kalsium lain? Laktos intoleran ini kan laktos itu biasanya laktosnya pada orang-orang yang minum susu. Jadi pada waktu dia minum susu, dia akan mengalami gangguan dari pencernaan sampai alergi. Kita sebetulnya tidak harus dengan susu kita kebutuhan untuk mencegah osteoporosisnya, terutama kalsium. Kita bisa minum langsung produk kalsiumnya. Atau kalau minum susu yang di-fortified dengan kalsium, kita minum susu-susu yang low laktosa atau free laktosa itu sudah ada tersedia. Jadi
kita butuh kalsiumnya, kita bisa langsung kalsiumnya, atau kalau memang mau minum susunya ya minum susu yang low atau free laktose. Nah, oke dok. Tadi nih dok, terkait dengan olahraga apa saja nih yang bisa dilakukan oleh anak muda atau lansia untuk mencegah osteoporosis? Untuk mencegah osteoporosis yang baik, olahraga apa? Yang paling baik adalah olahraga weight bearing. Karena prinsipnya, kalau kita membebani tulang kita itu akan mengalami turnover. Akan terbongkar dan terbentuk yang baru, terbongkar dan terbentuk yang baru, tidak stagnan. Itu akan membuat tulang kita beregenerasi, itu yang paling bagus. Olahraga weight bearing yang paling bagus apa? Jalan, lari, kemudian olahraga lompat seperti basket atau volley. Itu adalah olahraga yang baik untuk membebani tulang kita sehingga tulang kita selalu beregenerasi. Intinya olahraga apa saja di tempat yang terbuka dan mungkin terpapar matahari adalah yang paling ideal untuk pencegahan osteoporosis. Mungkin pada orang tua olahraganya jangan yang high impact, karena olahraga high impact tidak terlalu baik pada orang tua, terutama yang mengalami radang sendi. Mungkin olahraganya yang sederhana saja seperti jalan atau bersepeda, tidak jogging, tidak running atau berlari. Adakah obat tradisional yang bisa membantu penderita osteoporosis ya dok? Ya, obat tradisional dikatakan yang bisa membantu pencegahan osteoporosis adalah saga merah, paku ekor kuda, kunyit, ataupun kedelai. Oke, yang terakhir dok, mungkin boleh nih dok, cara atau tips mencegah osteoporosis. Nah, ini yang paling menarik dan paling penting ya. Jadi untuk pencegahan osteoporosis sebaiknya kita memenuhi asupan yang dibutuhkan. Pertama kalsium, kedua vitamin D. Kemudian yang ketiga, jangan lupa berolahraga. Seperti saya katakan tadi, olahraga yang weight bearing. Tentunya disesuaikan dengan usia. Jika muda, olahraganya lebih bebas. Jika tua, olahraganya yang tidak high impact, cukup yang low impact. Kemudian melakukan screening atau pemeriksaan rutin, baik itu kalsium, vitamin D, ataupun kepadatan atau massa tulang. Terima kasih Dr. Taufin atas jawaban yang sudah Terima diberikan. kasih. Semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya dok di acara program Tanya Dokter episode selanjutnya. Nah, untuk sahabat PHC semoga bermanfaat ya tadi informasi yang sudah kita dapatkan dari Dr. Taufin. Bagi sahabat PHC yang ingin bertanya secara detail tentang osteoporosis ataupun mungkin ada keluhan dengan masalah tulang, bisa langsung konsultasi ke dokter ortopedi Rumah Sakit PHC Surabaya. Berikut jadwalnya. Dan apabila bagi yang berhalangan hadir bisa melalui telemedicine Rumah Sakit PHC Surabaya. Nah, sekarang waktunya pengumuman pemenang penanya terbaik nih. Selamat kepada para pemenang. Yang pertama ada Fatma_FW01, ada Ervina ZN, ada OVLVN, ada Al.RY0101, dan ada Salsa_collection23. Kepada pemenang akan dikonfirmasi melalui direct message Instagram Rumah Sakit PHC Surabaya. Nah, sahabat PHC, sekian dulu ya program Tanya Dokter episode kali ini. Nantikan terus episode Tanya Dokter berikutnya di channel YouTube Rumah Sakit PHC Surabaya. Stay safe and stay healthy.